Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjanah, NPM 18630189, kelas 4B reguler pagi Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang sequential search di Java. Pertama, saya akan menjelaskan tentang analisis efisiensi algoritma. Algoritma yang dapat dikatakan sebagai algoritma yang efisien merupakan algoritma yang dimana pada saat pemrosesan algoritma tersebut tidak memakan banyak waktu dan juga tidak memakan banyak memori dalam pemrosesannya. Walaupun algoritma memberikan keluaran yang benar, paling mendekati kenyataan, tetap jika harus menunggu berjam-jam atau mungkin berhari-hari untuk mendapatkan outputannya. Dalam hal ini, yang dimaksudkan adalah efisiensi dalam waktu. Algoritma tersebut biasanya tidak akan dipakai. Kebanyakan orang lebih menginginkan algoritma yang memiliki pengeluaran atau hasil outputan yang lebih cepat. Selanjutnya, pengertian sequential search. Pencarian atau yang disebut dengan searching merupakan proses yang sering digunakan dalam pengelolaan data. Proses pencarian adalah menemukan nilai atau data tertentu di dalam sekumpulan data yang bertipe sama, baik bertipe dasar atau bertipe bentukan. Pencarian sekuensial atau pencarian beruntun sering disebut pencarian linier, merupakan metode pencarian yang paling sederhana. Kalimat dan formula pencarian beruntun menggunakan prinsip sebagai berikut. 1. Data yang ada dibandingkan satu per satu secara beruntun dengan yang dicari sampai data tersebut ditemukan atau tidak ditemukan. 2. Pada dasarnya, pencarian ini hanya melakukan pengulangan dari 1 sampai dengan jumlah data. 3. Setiap pengulangan dibandingkan data ke I dengan data yang dicari. Apabila sama, berarti data telah ditemukan. Sebaliknya, apabila sampai akhir pengulangan tidak ada yang sama, maka data tidak ada. Algoritma pencarian beruntun dapat dituliskan sebagai berikut. 1. I sama dengan 0, ketemu sama dengan false selama tidak ditemukan, dan I lebih kecil sama dengan N. Jika data I sama dengan X, maka ketemu true. Jika tidak, I plus 1. Jika ketemu, maka I adalah indeks dari data yang dicari. Jika tidak, data tidak ditemukan. Kelebihan dan kekurangan sequential search. Pencarian sekuensial. 1. Relatif lebih cepat dan efisien, dapat menghemat waktu karena pencarian datanya cepat. Kedua, mempunyai algoritma yang sederhana. 3. Untuk data dalam jumlah banyak, pencariannya cukup memakan waktu, terlebih jika array ada posisi terakhir. Proses sequential searching. 1. Pencarian dilakukan dari data pertama sampai data terakhir. Apabila terdapat data yang sama atau duplikat, maka data yang pertama kali ditemukanlah yang dicari. 2. Bandingkan data ke-1 dengan data yang dicari. I sama dengan 9, dalam kurung false, data belum ditemukan. Bandingkan data kedua dengan data yang dicari. 9 sama dengan 9 berarti true, data ditemukan. Proses pencarian berhenti dan menampilkan bahwa data ditemukan. Pseudocode sequential search. Di sini adalah paket dari sequential search-nya. Sini main class. Di sini saya menggunakan tipe data integer. Data sama dengan ini adalah data array. Integer sama cari sama dengan 9. Ini adalah data yang akan dicari. Integer I sama dengan 0. Boolean ditemukan sama dengan false. Ini adalah kondisi awal sebelum data ditemukan. For I sama dengan O, I sama dengan 0, I kurang dari data titik length, I plus plus atau yang disebut
increment. Jika data I sama dengan cari, maka ditemukan sama dengan true. Break. Jika ditemukan, sistem yang akan keluar atau outputannya data titik 2 ditemukan pada indeks berapa. Jika tidak, sistem outputannya akan mengeluarkan data tidak ditemukan. Ini adalah program sequential search yang saya buat di Java. Ini adalah data yang ditemukan. Di sini saya menuliskan angka 9 karena di data array angka 9 ada, maka outputannya data titik 299 ditemukan pada indeks 1. Ini adalah data yang tidak ditemukan. Di sini saya menjelaskan angka 20 karena angka 20 di sini tidak ada di data array. Maka outputannya adalah data tidak ditemukan. Sekian dari saya, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.